tentunya pada siang hari ini alhamdulillah kita udah kedatangan tamu yang tentunya ini merupakan tamu istimewa. Menurut saya merupakan tamu istimewa, yaitu Bapak Endi S. Mulyadi SPD yang tentunya lahir di Talaga ya, dan tepatnya alamatnya di Blok Kom Kidul, Desa Talaga Kulon, Kabupaten Majalengka. Aktivitas sehari-hari beliau sebagai pengajar di sebuah SMP ya, kalau nggak salah di SMP Banjaran. Ya. Dan aktif di berbagai organisasi ya, yaitu di tingkat kabupaten, baik di KNPI, di MGMP ya, dan 1 tahun aktif di Padepokan Talaga Manggung. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Endi, kabar baik? Alhamdulillah. Oke, siang hari ini walaupun kayaknya cuaca cukup panas juga, tapi di sini adem ya. Iya. Adem sekali. Gini aja Pak Endi, Pak Endi sendiri kalau nggak salah ini seorang Sejarah. Guru ya, guru IPS. Guru IPS ya. Iya. Oke. Dan kebetulan itu kayaknya klop sekali ya. Klop sekali sesuai dengan sekarang aktif di organisasi budaya Padepokan Talaga Manggung. Iya. Apa yang dimaksud Padepokan Talaga Manggung, maka mungkin teman-teman di mana saja bisa mengetahuinya. Padepokan Talaga Manggung itu adalah sebuah wadah tempat para berkumpulnya para budayawan, para sejarawan yang cinta terhadap peninggalan kerajaan Talaga. Bagaimana Pendi eksistensi keberadaan kerajaan Talaga sampai saat ini? Ya, terima kasih Kang Cek yang telah bertanya tentang kerajaan Talaga. Kalau berbicara tentang kerajaan Talaga, kebetulan Kang Cek, saya itu pernah meneliti tentang kerajaan Talaga dan pernah menulis juga tentang kerajaan Talaga di berbagai media massa, bahwa kerajaan Talaga adalah kerajaan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, tepatnya sekarang berada di Talaga. Itu kerajaan yang hidup di 3 zaman. Zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, dan yang terakhir itu zaman penjajahan Belanda. Gitu ya. Bagaimana asal mula kerajaan Talaga? Ya, terima kasih. Kerajaan Talaga yang pernah hidup di wilayah selatan Kabupaten Majalengka ini telah meninggalkan beberapa sumber, Kang Cek. Sumber tersebut kita sebut saja naskah historiografi, naskah kuno. Yang pertama, naskah kuno yang ditulis oleh salah seorang keturunan dari kerajaan Talaga. Nama aslinya adalah Nyonya Madinah Kartadilaga, atau orang Talaga bilang Ibu Barma. Ditulis tahun 1991. Itu menulis tentang ringkasan kerajaan Talaga. Di dalam catatan dia dalam ringkasan Talaga dikatakan bahwa kerajaan Talaga itu berasal dari kerajaan Galuh. Karena pada masa kerajaan Galuh di bawah pimpinan Adi Mulya Rayana atau Ajar Sukaresmi itu berputra beberapa orang, di antaranya Ciung Wanara. Ciung Wanara berputra Dewi Purbasari. Purbasari menikah dengan Guru Minda, berputra di antaranya bernama Darmarehe. Darmarehe berputra yaitu Batara Gunung Picung. Batara Gunung Picung berputra Darmasuci. Pada masa Ciung Wanara itu kerajaan Galuh sudah terbagi dalam beberapa negara bagian kecil, Pajal. Talaga pada masa Ciung Wanara itu
salah satu bagian negara di Kerajaan Galuh. Itu sumber yang pertama, Kang Cek. Sumber yang kedua itu dari carita Parahyangan, dari naskah Pangeran Wangsakerta simkuring kenging tina tulisan Abdurrahman Edi sareng Eti. Didinya berjudul Naskah Carita Parahyangan. Dina sangrah kaopat aya cerita ngeunaan Prabu Aji Guna Linggawisesa. Ya, Prabu Aji Guna Linggawisesa di Kerajaan Galuh anu memerintah dina tahun 1333 dugi ka 1341. Dia menikah dengan Dewi Santika atau Uma Lestari, berputra 3 orang. Yang pertama dalam cerita tersebut, yang pertama yaitu Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, yang kedua Dewi Kiranasari, yang ketiga Surya Dewata. Prabu Luhur Prabawa ini menjadi raja penerus ayahnya. Dia mempunyai anak namanya Prabu Linggabuana. Nah, Prabu Linggabuana ini kelak mendapat gelar itu Prabu Wangi karena dia meninggal di Bubat. Putra yang kedua, Dewi Kiranasari, menikah dengan Arya Kulon, berputra Lara Rising. Dan putri ini ditikah oleh Linggabuana, kelak punya anak Niskala Wastu Kancana dan Diah Pitaloka. Putri Linggabuana anu maut di Bubat. Tah, anu jadi catatan. Yang jadi catatan tentang Kerajaan Talaga nyaeta Surya Dewata. Ya, Surya Dewata itu adalah anak bungsu menjadi ratu wilayah di kerajaan, atau ratu wilayah itu laun aya mah negara bagian di wilayah Kerajaan Talaga. Nah, Surya Dewata ini menjadi dang upaksa budayana Sarwati Wada di Gunung Bitung. Menjadi dang upaksa budayana Sarwati Wada di Gunung Bitung. Maksudnya? Dang upaksa teh urang mah begawan. Patih apa begawannya? Begawan, urang mah guru lah gitu. Ya. Dang upaksa budayana Sarwati Wada di Gunung Bitung. Kalau kita kata budayana, kata Buddha itu kan agama Buddha. Yana cerita. Jadi Surya Dewata itu adalah laksana Buddha. Dia meninggalkan istana, tinggal di Gunung Bitung. Saat di Gunung Bitung dia memeluk agama baru. Kemungkinan besar, Kang Cek, bahwa yang namanya Surya Dewata itu adalah raja Buddha, bukan Hindu. Buddha, dari kata budayana Sarwati Wada gitu. Buddha. Jadi Kerajaan Talaga adalah kerajaan Buddha. Intinya, Kang Cek, bahwa dari kedua data ini bisa diarik kesimpulan bahwa asal mula Kerajaan Talaga berasal dari Kerajaan Galuh, yaitu dari orang yang bernama Surya Dewata. Lu ketahui bahwa Surya Dewata adalah Dharmarehe. Kerajaan Galuh Ciamis ya? Ya, Galuh Ciamis. Silakan. Ya. Terus Surya Dewata atau Dharma Suci atau Dharmarehe menurut Ibu Madinah itu mempunyai anak namanya Batara Gunung Bitung. Batara Gunung Bitung. Kalau menurut naskah Wangsakerta, Batara Gunung Bitung. Nah, kalau menurut cerita ti orang Talaga, ti ringkasan sejarah Kerajaan Talaga, Batara Gunung Picung.
aya kata Bitung, Picung ya Kang Cek. Iya, iya. Ternyata Picung itu bukan nama gunung yang ada di Talaga. Picung itu adalah berasal dari kata micung. Micung teh Kerucut ya? sorangan gitulah. Oh, gitu. Jadi ngubur mati sendiri. Ya, ngubur sendiri gitu. Ya, ngurus sendiri gitu. Ngubur sendiri ya. Ya, gitu. Hidup-hidup itu. Yang untuk menghilang gitu, bahasa orang mengahiang lah bahasa orang teh. Menghilang itu aja. Iya, itu ceritanya kayak gitu. Iya. Oke. Kita teruskan ke pertanyaan berikutnya. Tadi kayaknya panjang sekali Pak Endi nih, kayaknya menguasai banget tentang sejarah Talaga Manggung gitu. Ya. Saya sampai bengong gitu, kok woi apa banget gitu. Sekarang nih ada lagi di benak teman-teman. Mengapa Pak Endi? Ya. Mengapa disebut Kerajaan Talaga? Mengapa disebut Kerajaan Talaga? Guna untuk Talaga Manggung gitu maksudnya. Kenapa nggak Talaga Manggung? Talaga Manggung mah itu nama rajanya Talaga Manggung. Kerajaannya Kerajaan Talaga. Talaga itu berasal dari bahasa Sengsakersa. Telaga. Telaga itu situ kan. Situ. Danau ya. Ya, danau, situ danau. Nah, situ danau jadi kerajaan yang pertama berdiri di daerah situ itu Talaga gitu. Jadi ngaran Talaga teh diambil karena kerajaan itu ada di daerah situ gitu maksudnya. Oh gitu ya. Terus barangkali Pak Endi bisa mengutarakan kapan berdirinya kerajaan Talaga. Ya. Kalau kita bicara kapan berdirinya kerajaan Talaga, gak ada naskah yang asli, gak ada naskah yang jelas bahwa di kerajaan Talaga berdiri tanggal sanu, tahun sanu. Nah, gak ada dari naskah-naskah. Hanya dari dua naskah yang tadi saya sebutkan, kemungkinan besar kerajaan Talaga berdiri sekitar tahun 1300 Masehi. Didirikan oleh siapa? Oleh Batara Gunung Bitung, atau menurut cerita ringkasan Talaga, Batara Gunung Picung. Berasal dari kerajaan Galuh dan memisahkan diri dari wilayah Galuh. Itu mungkin. Oh gitu ya. Ya. Tadi kapan berdirinya udah dijelaskan ya, dan kemudian masih ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin dijawab sama Pak Endi. Di mana sih letak kerajaan Talaga sebenarnya Pak Endi? Ya. Di mana letak kerajaan Talaga? Kalau bicara letak berarti pusat kerajaan dan wilayah kerajaan. Ya. Pusat kerajaan dulu ya. Ini kalau bicara tentang pusat kerajaan, itu berarti pusat kerajaan ada di daerah situ. Kalau berdasarkan cerita naskah yang dua itu. Ya. Di mana letaknya? Situ itu, Kang Cek, itu kan ada. Kita tahu bahwa situ itu di Talaga hanya ada di Sangiang. Nah, sehingga orang beranggapan bahwa situ di Sangiang adalah awal pusat kerajaan Talaga. Awal pusat kerajaan Talaga. Tapi, Kang Cek, kalau kita perhatikan, saya pernah pernah belajar Google Earth ya, membaca dari atas. Ternyata di daerah kita yang di sebelah selatan dari Talaga, kalau Cikijing sebelah selatan, kalau Sindang dari sebelah selatan, itu ada pesawahan kan? Pesawahan yang terbentang dari Cikondang, Cikijing sampai dengan Campaga. Itu kan pesawahan itu dulunya adalah situ kan. Tadi mana pusat kerajaannya? Perhatikan dulu. Kenapa saya katakan itu adalah situ? Kalau kita lihat bahwa air yang mengalir daerah Cikijing, air hujan, air Cilencang ya, yang mengalir dari daerah Cikijing itu mengarahna ke barat.
sehingga itu berarti situ, daerah situ. Nah, jadi intinya situ itu di mana? Apa di Sangiang atau di daerah pesawahan itu? Saya kira pusat kerajaan Talaga ada di daerah pesawahan itu. Kenapa? Karena di Sangiang mah menurut ajaran agama Karuhun mana itu mah tempat moksa. Malahan menurut catatan Ibu Nina Lubis, kalau nggak pernah saya pernah baca, itu Sangiang itu tempat moksa. Itu tempat pelepasan jasad dari raja, itu tempat moksa. Nah, sehingga di mana pusat kerajaan Talaga? Kemungkinan karena penelitian sejarah nggak ada yang pasti ini pusat kerajaan Talaga, ini bukan, nggak ada gitu, nggak ada kepastian gitu. Tapi saya beranggapan kemungkinan pusat kerajaan Talaga yang pertama ada di Bukit Parung. Di mana Bukit Parung? Bukit Parung itu daerah Campaga. Campaga itu sebelah selatan dari kota Talaga. Di sana ada bukit, namanya Bukit Parung. Kalau diperhatikan, ternyata Bukit Parung itu adalah suatu daerah, suatu bukit yang dikelilingi oleh aliran sungai. Karena kita tahu bahwa benteng pertahanan dari pusat kerajaan pasti dikelilingi oleh benteng. Bentengnya itu pasti dari parit gitu, ya, dari parit. Tuh Kang Cek. Jadi sekali lagi pusat kerajaan kemungkinan ada di Parung, ya. Terus pindah ke mana? Ke Walang Suji. Kenapa saya katakan pindah ke Walang Suji? Karena berdasarkan cerita-cerita rakyat dan naskah-naskah yang ada, bahwa pusat kerajaan kelak dipindahkan oleh penerus dari Kerajaan Talaga Manggung itu ke Walang Suji. Dan ini Kang Cek, itu ada satu data lagi dari Wawacan Bujang Manik tentang perjalanan Prabu Ratu Pakuan, Dewa apa namanya, Ratu Pakuan misalnya. Itu dari Wawasan Bujang Manik yang mengatakan dia pernah kepada Benghar. Saat di Pada Benghar dia menyatakan itu Gunung Ciremai. Di sebelah barat ada kota nama Walang Suji. Inyana Dayeuh Talaga. Jadi pusat kerajaan itu yang kedua mungkin di Walang Suji. Terus dari Walang Suji baru, ini berdasarkan cerita rakyat, dipindahkan oleh Pangeran Apun Surawijaya ke kota Talaga sekarang. Nah, bagaimana sekarang wilayah kerajaan Talaga? Untuk mengetahui tentang wilayah kerajaan Talaga, ini ada sebuah naskah, ya, tentang kerajaan Talaga yang menyatakan bahwa ada keturunan Talaga yang di Majalengka, itu di di Giri Lawungan. Ada keturunan Talaga namanya Santoan Petajernar di Giri Lawungan. Itu yang pertama dari naskah. Yang kedua dari tentang pembentukan Kabupaten Maja. Kabupaten Maja itu adalah gabungan antara Kabupaten Talaga dan Kabupaten Sindangkasih. Kita tahu bahwa Sindangkasih itu Majalengka kota. Kalau Sindangkasih Majalengka kota, Kang Cek, berarti wilayah Talaga itu dari Maja ke sini. Malahan di Maja, Kang Cek, ada Dalam Kulanata. Dalam Kulanata itu adalah keturunan Talaga. Dari wilayah Talaga itu kemungkinan sampai Maja, atau kalau berdasarkan naskah dari Talaga itu sampai dengan Majalengka. Itu tentang wilayah. Wilayah ya. Oke.
Tentunya sudah berapa menit kita berjalan, kayaknya cukup aja dulu. Terima kasih buat Pak Endi yang sudah menyempatkan waktunya ke studio ya. Terima kasih banyak. Ini semua mudah-mudahan jadi wawasan buat generasi muda tentunya. Wawasan tentang adanya disebut kerajaan Talaga Memu di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Talaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Endi, mudah-mudahan sehat selalu. Dan Terima kasih. Mohon maaf bila paparan sejarah saya kurang berkenan. Silahkan, kurang berkenan, ada pertanyaan, silahkan ajukan saja komentarnya ke Facebook SNDS Mulyadi. Salah bisa saya jawab. Insya Allah ya. Itu aja Pak Endi, makasih. Tentunya pada kesempatan ini sampai sekian dulu. Mudah-mudahan sekali lagi ini buat wawasan dalam tatanan sejarah kita. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih para pemirsa sekalian. Saya Endi Suhendi selaku narasumber. Dari saja, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.